Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya di sini ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait tentang hasil eksplorasi penyebab masalah yang ada di dalam kelas saya. Yang pertama, menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab utama motivasi belajar siswa rendah? Di era zaman sekarang ini, Neng, karena kebanyakan masukan atau kontaminasi antara HP, gadget, elektronik dari luar yang bisa mengakibatkan anak-anak terpengaruh adanya gadget tersebut. Baik, lanjut yang kedua ya Bu ya. Iya. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk menyikapi minat baca siswa yang masih rendah? Tentunya di sekolah kita ini perlu digalakannya 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak diharuskan atau diwajibkan untuk membaca buku bersama. Berarti disediakan pojok literasi ya Bu ya. Oke, baik. Yang ketiga, apa saja yang menyebabkan siswa sulit memahami pelajaran matematika? Anak-anak sebagian ada siswa yang mau berpikir keras, ada sebagian siswa yang tidak mau berpikir keras. Dalam pembelajaran matematika banyak menjadi momok anak-anak. Maka dari itu, bagaimana cara pembelajaran sebagai guru kemudian nanti akan terjun ke anak-anak, mengemas pembelajaran matematika sebaik mungkin sehingga minat anak-anak muncul. Oke, baik. Yang keempat, bagaimana menurut pendapat Ibu menanggapi pembelajaran di kelas yang belum memanfaatkan media pembelajaran inovatif? Di tempat kita ini sebagian besar sudah memahami IT, tapi ada sebagian kecil guru terutama yang sudah usia, ibu tidak banyak memberikan atau menekankan harus mampu, karena pembelajaran yang inovatif itu memang diperlukan sumber daya yang benar-benar mumpuni, kemudian pandai menggunakan IT zaman sekarang ini, di era digital sekarang ini. Tetapi ibu antusias atau berharap banyak bahwasanya guru mampu melakukan pembelajaran yang inovatif. Baik, selanjutnya menurut Ibu bagaimana cara mengatasi kendala dalam mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi? Di mana setiap pembelajaran siswa selalu diberikan kebebasan untuk berpikir dari yang rendah hingga yang paling sulit, dari yang susah hingga paling yang sulit. Di mana guru selalu memberikan kerja kelompok, memberi kebebasan siswa untuk berpikir secara hot atau secara tingkat tinggi. Selanjutnya, apa penyebab orang tua tidak mengawasi siswa dalam belajar di rumah? Untuk orang tua, kebanyakan orang tua siswa di sekolah kita ini kurang pengetahuan, terlalu minim pengetahuan. Ya, jadi kita juga harus bisa memberikan arahan atau pengertian bahwa tidak semua orang tua itu mampu atau bisa memberikan bimbingan terhadap anaknya di rumah. Yang terakhir, bagaimana pendapat Ibu tentang pemanfaatan TIK dalam minat dan hasil belajar siswa? Untuk pemanfaatan TIK itu bagi ibu dan semua guru yang ada di sekolah ini menekankan bahwa semua guru harus bisa menggunakan IT tersebut. Karena apa? Sangat menunjang dalam proses pembelajaran di sekolah. Bahwasanya ilmu-ilmu yang didapatkan boleh dari luar, yaitu dari
gadget atau dari apapun yang bisa membuat inovasi, membuat pembaharuan guru untuk diberikan ke siswa. Akan tetapi seperti misalnya di sini kita mau menggunakan Infokus masih terbatas ya Iya, Bu ya, karena iya. kita kan manual belum ada di dalam kelas ya. Iya. Jadi salah satunya juga kita mempunyai kendala karena terbatasnya alat Infokus tersebut. Oke. Baik, saya kira cukup pertanyaan dari saya, dan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu Diah. Doa teman-teman, doa Ibu untuk Bu Diah sukses untuk kedepannya. Amin. Terima kasih Bu doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pasan. Maaf mengganggu. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai hasil eksplorasi penyebab masalah yang ada di dalam kelas saya. Oke. Yang pertama, menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab utama motivasi belajar siswa rendah? Motivasi belajar siswa rendah itu memang banyak sekali penyebabnya ya. Iya. Nah, suasana sebenarnya yang paling penting. Karena kalau misalnya kelas dibangun suasananya, suasana yang menyenangkan, suasana yang kondusif, suasana yang memang diinginkan oleh anak-anak, maka otomatis menurut saya itu motivasi anak-anak akan terbangun di situ. Jadi kita upayakan ketika kita masuk kelas, suasananya kita bentuk dulu menjadi suasana yang menyenangkan dan kondusif tersebut. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, apa yang menyebabkan siswa kelas 5 kesulitan menentukan ide pokok dalam suatu paragraf? Ya, menentukan ide pokok ya. Ya. Misalnya kompetensi yang kita harapkan itu menentukan ide pokok. Kita lihat dulu kompetensi prasyaratnya seperti apa yang sudah dikuasai anak. Ya, jadi ada kompetensi prasyarat sebenarnya. Jadi anak itu sudah bisa apa gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kompetensi prasyaratnya itu belum terpenuhi, maka biasanya sih anak akan kesulitan. Misalnya kalau untuk menentukan ide pokok paragraf ya, Iya. ide pokok paragraf, berarti anak-anak pertama dia udah bisa membaca pemahaman belum? Nah gitu, membaca pemahaman satu kalimat, membaca pemahaman satu paragraf, membaca pemahaman satu cerita. Nah, sebenarnya kalau anak sudah mampu membaca pemahaman dengan baik, itu otomatis itu sudah jadi prasyarat untuk dia nanti akan mampu menentukan ide pokok. Tapi ada persyarat yang lainnya juga. Misalnya setelah anak mampu membaca ya dengan memahami isi bacaan, maka kita akan lihat mampu nggak anak itu menentukan hal paling penting. Saya nyebutnya kunci, kata kunci. Iya, hal yang paling penting atau kata kunci dari sebuah kalimat, dan kemudian nanti kata kunci dari sebuah paragraf. Karena kata kunci itulah yang akan menjadi ide pokok. Nah, itu bisa kita latihkan dari hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya kita bikin kalimat panjang, kemudian kita minta anak-anak menentukan kata kunci dari kalimat itu. Nah, kemudian hal yang terakhir mungkin sebagai prasyaratnya, mampu nggak anak menebak, misalnya ada kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3. Nah, kalimat 2 ini menerangkan kalimat 1 apa bukan? Gitu loh. Iya. Sebagai keterangan, penjelasan, sebagai tambahan dari kalimat 1 atau bukan? Sebagai perluasan dari kalimat 1 atau bukan? Nah, itu nanti juga akan mendukung anak-anak untuk mampu menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara yang tepat agar siswa kelas 5 mudah dalam menentukan ide pokok suatu paragraf? Oke. Agar anak mudah menentukan ide pokok. Iya. Ya, maka pertama anak-anak tentunya kita jelasin dulu
apa sih ide pokok itu. Hmm, Sebenarnya nggak perlu pakai definisi-definisi, iya. pakai contoh aja. Jadi kita sebutin satu paragraf atau anak-anak membaca satu paragraf, kemudian kita telaah paragraf itu, kemudian kita diskusikan sama mereka. Menurut kamu apa sih yang paling penting dari paragraf ini? Paragraf ini bercerita tentang apa sih? Paragraf ini yang ingin disampaikan si penulis sebagai inti dari pesannya apa sih? Nah, nanti dari Jadi langsung praktek ya, Pak? langsung praktek. Nanti dari praktek itu otomatis sebenarnya anak akan mampu sendiri gitu loh, punya pemahaman Iya. sendiri. Oh, ternyata ide pokok itu kayak gini. Berarti kalau sebuah paragrafnya seperti ini, ide pokoknya yang ini. Jadi prakteknya yang penting. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah Bapak mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran dalam hal mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi? Tergantung dari kondisi siswa saat itu ya, dan tergantung dari bagaimana kompetensi prasyarat anak itu. Nah, sebenarnya kalau untuk berpikir tingkat tinggi ya, yang penting sebenarnya latihan juga. Iya. Yang penting latihan juga. Dimulai dari yang mudah dulu. Dimulai dari yang mudah, karena kalau yang mudah itu anak sudah bisa, ditingkatkan sedikit, itu akan jadi mudah bagi dia. Kemudian ketika dia udah bisa, kita tingkatkan sedikit lagi, itu juga akan mudah sama dia. Begitu dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita langsung ke tingkat yang tidak dipahami siswa, itu cenderung anak akan kesulitan seperti itu. Jadi harus anak-anak harus tahu dulu konsepnya ya, Pak ya. Iya betul, HOTS itu kan High Order Thinking Skill Iya, ya. betul. Jadi memang bagaimana kemampuan berpikir itu jadi satu kompetensi bagi anak sebenarnya untuk memecahkan soal itu. Iya, karena kebiasaan dari guru juga kebanyakan masih menggunakan yang berbasis lots ya, masih. Jadi anak-anak sulit untuk berpikir tingkat tinggi. Iya. Oke, yang terakhir, bagaimana pendapat Bapak tentang pemanfaatan TIK dalam minat dan hasil belajar siswa? Teknologi informasi dan komunikasi ya. Betul. Ini sangat penting sebenarnya. Ya. Tidak hanya untuk minat dan hasil belajar anak. Iya. Karena penguasaan TIK itu jadi satu kemampuan yang harus dikuasai anak yang bisa menunjang prestasi dia di masa depan juga. Betul. Dunia sekarang mungkin nggak bisa lepas Iya. dari TIK dan seperti itu. Begitu juga dalam pembelajaran. Kalau guru mampu memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, saya yakin anak-anak itu akan lebih bergairah gitu, lebih senang. Iya. Seperti tadi poin yang nomor 1, motivasi ya. Motivasi belajar. Motivasi itu sangat terkait di situ. Kenapa? Karena TIK itu lebih mampu menjelaskan gitu lah, secara detail. Kemudian kalau misalnya ada contoh, misalnya saya mau ngajarin tentang peredaran darah ya, mulai dari jantung misalnya, kemudian dan sebagainya. Iya, bagian-bagian Kalau misalnya kita hanya ceramah, kita hanya suruh anak baca ya, itu mungkin tingkat pemahamannya nggak sebagus kalau kita tayangkan gitu loh, proses yang terjadi dalam tubuh itu. Abstrak ya jadinya, Jadi Pak. abstrak gitu loh. Nah, atau proses pencernaan misalnya gitu kan. Kalau misalnya kita bisa tayangkan di kelas gitu loh, bagaimana proses itu ketika makanan masuk ke mulut, dikunyah, kemudian terjadi sampai kemudian jadi ampas, itu akan membekas di anak. Jadi itu pemanfaatan TIK sangat penting sebenarnya di dalam proses pembelajaran. Tidak hanya untuk motivasi, tapi juga untuk penguasaan materi itu sendiri, dan juga untuk masa depannya dia gitu loh, menguasai TIK itu sendiri. Iya. Oke, baik, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Iya, Bu Ade, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Ya, boleh. Saya ingin memberikan pertanyaan mengenai hasil eksplorasi penyebab masalah yang ada di dalam kelas saya. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu apa yang menjadi penyebab utama motivasi belajar siswa yang rendah? Motivasi belajar. Iya.
Banyak faktornya kalau motivasi belajar. Iya. Yang pertama mungkin yang di rumah, ini di rumah atau di sekolah? Di sekolah, Di sekolah. boleh di sekolah, boleh di rumah. Kalau di sekolah mungkin ya pengaruh ini teman-teman, karena di sekolah kan banyak teman, mereka mungkin terpengaruh teman-teman yang banyak main itu kalau di sekolah ya. Kalau di rumah mungkin motivasi belajar yang menurun itu karena mungkin orang tuanya kurang perhatian ya, Iya. kurang perhatian untuk belajar lagi, mengulang pelajaran di rumah karena orang tua menganggap belajar di sekolah udah cukup, jadi tidak diperhatikan untuk belajar di rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena anak-anak juga saat kurang sarana dan prasarana, jadi sarananya kurang mendukung, jadi anak-anak malas juga karena nggak diperhatiin juga, nggak mendukung juga orang tuanya. Ketiga mungkin fisik ya, fisik anak-anak yang kurang fit, jadi karena sakit terus jadi masih malas belajar, jadi motivasi menurun seperti itu mungkin. Oke, baik. Satu lagi ya Bu Ade ya, untuk pertanyaan, apa penyebab orang tua tidak mengawasi siswa dalam belajar di rumah? Oh, itu mah mungkin satu, orang tua sibuk, Ya. ya kan, karena sibuk dengan pekerjaan cari nafkah juga, karena itu jadi mungkin salah satu faktor. Yang kedua mungkin juga karena memang pendidikan orang tuanya yang rendah juga. Rendah, Nah, jadi mereka beranggapan ya itu belajar cukup di sekolah aja dari guru, ya di rumah mah nggak usah, yang penting udah sekolah seperti itu mungkin dulu. Oke, baik. Terima kasih waktunya Bu Ade. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bu Tia. Selamat siang Bu Dia. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan tentang hasil eksplorasi penyebab masalah yang ada pada kelas saya. Yang ingin saya tanyakan, apa penyebab siswa memiliki kemampuan yang rendah dalam menyelesaikan soal pecahan? Bagaimana menurut pendapat Ibu? Baik Bu Dia, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Dia. Yang pertama adalah siswa merasa kesulitan dengan pelajaran matematika. Terus yang kedua adalah siswa kurang semangat dalam pelajaran matematika. Terus ada yang ketiga, siswa tidak menghafal perkalian pada matematika itu. Terus yang keempat adalah penguasaan konsep dasar matematika yang rendah pada siswa. Seperti itu Bu Dia. Oke, iya. Baik, terima kasih Bu Tia atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.